Halo, selamat datang di channel Pak Butar Butar. Saya akan membagikan cara tersimpel yang membuat Anda mengetahui satu hal untuk mampu lulus dalam seleksi guru penggerak. Jangan lupa subscribe-nya ya. Yang mau saya sampaikan adalah tips untuk sukses dalam tes simulasi mengajar. Sukses dalam tes simulasi mengajar. Seperti apa dia? Mari kita lihat yang berikut ini. Saya akan membahas cara tersimpel atau termudah untuk lulus tes simulasi mengajar untuk calon guru penggerak. Mengapa dikatakan simpel atau termudah? Yang pertama, yang lain sudah membahas masalah tata cara, waktu, menggunakan apa saja pada saat tes simulasi. Kita di sini adalah teknik tersimpel yang memudahkan Anda untuk memenangkan tes tersebut. Anda menonton video ini, berarti Anda mau tahu cara atau dasar untuk mengikuti tes simulasi mengajar calon guru penggerak dan tentunya lulus. Percaya diri, bro. Hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, harus membuat atau mengerjakan RPP 10 menit sesuai mata pelajaran yang tersedia di aplikasi dan dikirim ke aplikasi guru berbagi. Masing-masing kita guru tentu sudah tahu membuat RPP, tetapi diharapkan di sini adalah RPP-nya yang 10 menit. Yang kedua, yang paling penting adalah 1. Menguasai materi yang ada di RPP 10 menit. 2. Latihan mengajarkan kepada siswa. Dalam hal ini kita nanti akan dinilai oleh para penilai dengan mengukur waktu antara lain. A. Mengukur waktu pembukaan. Mengukur waktu menyampaikan materi. Mengukur waktu penutup sesuai petunjuk di aplikasi. 3. Menguasai A. Teknik penilaian. Tata cara menyusun soal. Apa kelebihan dan kekurangan RPP 10 menit dengan RPP yang biasa digunakan pada saat mengajar di kelas. Hal ini mungkin akan dipertanyakan saat selesai mengajar. Teknik penilaian di sini adalah misalnya contohnya, untuk apa penilaian yang Anda buat? Di mana itu nanti akan muncul? Kemudian bagaimana cara menyusun soal? Bagaimana cara Bapak Ibu menyusun soal? Jadi mereka akan menanyakan itu nanti pada saat setelah selesai mengajar. Yang keempat, memakai media apa adanya. Tidak harus wah. Yang paling utama adalah fungsinya dan bagaimana kita mempergunakan media itu. Yang kelima, kita harus mengajar sesuai dengan model dan strategi pembelajaran yang kita buat di RPP. Misalnya PBL, ya tata caranya, kemudian prosedurnya sesuai dengan PBL. Tata caranya dan prosedurnya sesuai dengan model saintifik dan yang lain-lain. Memang harus sesuai dengan itu. Jangan kita buat RPP-nya dalam strategi PBL, ternyata kita buat dalam strategi yang lain. Tentu itu tidak akan nyambung. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengontrol penggunaan waktu yang pas 10 menit, memang harus belajar atau latihan. Untuk dapat mengontrol penggunaan waktu yang pas 10 menit, memang harus belajar atau latihan. B. Menggunakan atau merekam video saat latihan untuk melihat waktu dan gaya kita pada saat menyertakan atau pada saat kita latihan. Karena di video kan ada waktunya, jadi kita bisa lihat, oh waktu yang kita pakai itu lebih dari 10 menit, kurang dari 10 menit. Jadi saudara-saudara yang menonton video ini, saya akan menyertakan contoh latihan seperti berikut ini. Contoh saat latihan
Mari kita saksikan. Selamat pagi peserta didik, saya yang saya cintai. Apa kabarnya? Sehat-sehat. Apa kabarnya? Sehat, syukurlah. Saat ini kita kembali berjumpa dengan pelajaran fisika dengan judulnya gerak parabola. Gerak parabola. Tetapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk GLB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan konstan. X sama dengan P kali T. Kemudian untuk GLBB gerak lurus dengan percepatan yang konstan. Salah satu rumusnya adalah V sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi itu yang lalu yang harus kita ingat untuk mendukung dan bahkan sebagai dasar dari belajar gerak parabola pada saat ini. Ya, oke. Jadi saya berharap untuk mendukung gerak parabola. Jadi kita kembali membentuk kelompok. Seperti yang lalu saja, supaya lebih cepat. Ya, kelompok 1, kelompok 2, Amir itu kelompok 3 ya. Amir 4, 5. Yuk, seperti yang biasa ya, cepat. Pada ketua kelas ini silakan berikan dulu LKPD-nya tentang gerak parabola. Oke, jadi itu tentang maka saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di LKPD kamu. Yang pertama, tujuan kegiatannya adalah untuk mengetahui komponen-komponen dari gerak parabola. Komponen-komponen dari gerak parabola. Dengan satu permasalahan, ada suatu partikel atau benda yang bergerak dalam bidang datar. Partikel atau benda yang bergerak tersebut mulai dari titik awal, yaitu T sama dengan 0 atau 0,0 sebagai titik awalnya. Benda tersebut bergerak dengan melakukan dua gerak sekaligus. Pada sumbu X dia gerak lurus beraturan atau GLB, pada sumbu Y dia gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi kita mau melihat yang pertama, GLB V-nya sama dengan 10 cm per sekon. Untuk GLBB hanya 2 cm per sekon kuadrat dan P0 Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti apa nanti grafik yang akan tergambar atau yang kita peroleh dari hasil bagaimana kita mencari informasi tentang seperti apa gerak parabola ini. Jadi itu dia ya. Saya akan membimbing yang pertama. Caranya nanti untuk rumus X sama dengan P kali T. Kalau T-nya 0 berarti X sama dengan 0. Masukkan 0 pada sumbu X. Di situ ada untuk X ada 0. Baru kemudian untuk P sama dengan P0 Y. P sama dengan P0 Y. Y sama dengan P0 Y kali T tambah setengah AT tambah setengah AT kuadrat, tambah setengah AT kuadrat. Jadi kalau dia T-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam Y sama dengan 0. Kemudian di situ ada posisi X, Y berarti 0,0. Demikian selanjutnya yang perlu pelajari. Oke. Sambil kalau ada pertanyaan boleh sambil saya bimbing dan kemudian yang lainnya silakan dikerjakan. Ya, saya anggap sudah selesai. Oke, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4, dan kelompok 5 sudah selesai? Bagus. Mari kita tunjukkan